Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali ya dengan Ibu dalam materi pajak. Pajak di sini bukan pasar ya. Pajak di sini adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dalam kurung ya yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa atau kontraprestasi. Artinya begini, pajak itu adalah hak negara. Ya, hak negara, dan ini sudah diatur di dalam undang-undang. Sehingga apabila warga negara ingkar tidak bayar pajak, ini dapat dikenakan sanksi. Kemudian, pajak ini adalah kewajiban daripada warga negara. Dan kalau sudah bayar pajak, nggak ada ucapan terima kasih ya. Tidak ada balas jasa. Tidak ada yang namanya, oh udah bayar pajak ya, terima kasih ya, sudah baik, dapat penghargaan. Itu tidak ya anak-anak ya. Kemudian, nah ini disebutkan begini. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 disebutkan. Nah ini definisi lengkap daripada pajak yang sudah diatur di dalam undang-undang. Pajak adalah kontribusi wajib. Wajib artinya harus mutlak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi. Orang pribadi itu wajib pajak pribadi ya, atau badan di sini adalah perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Tadi kan sudah dibilang kan wajib harus. Jadi ini memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Jadi tidak ada yang namanya ucapan terima kasih, penghargaan, imbalannya bahwasanya kita sudah bayar pajak. Nah, pajak ini digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di negara Asia Tenggara ya, negara yang benar-benar mengoptimalkannya atau memaksimalkan penggunaan pajak bagi rakyat itu adalah Singapura. Beberapa kita pasti udah pernah jalan-jalan ke Singapura kan? Nah di sana semua fasilitas negara begitu keren ya, oke sekali ya. Nah itu dibangun dari mana? Dari uang pajak yang dibayar oleh warga negaranya. Kemudian, nah pajak ini ciri-cirinya apa? Yang pertama iuran wajib, artinya harus dibayar dan diatur undang-undang. Kemudian yang kedua, dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi besarnya atau besaran pajak ini tidak tergantung kepada wajib pajak pribadi ya, dan objek pajak misalnya ada sesuatu, tetapi ini sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian, nah pajak ini tanpa mendapat imbalan jasa secara langsung. Nah pajak ini harus wajib, lalu tidak ada yang namanya terima kasih atau thank you sudah bayar pajak ya. Nah kemudian membiayai pengeluaran umum. Nah pajak ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk membiayai kebutuhan negara. Ya, semua keperluan negara itu dibayar dari pajak. Kemudian unsur-unsur pajak. Nah, yang pertama wajib pajak. Wajib pajak ini ada 3. Yang pertama orang pribadi, ya kita ya, personal ya sebagai pembayar pajak.
Yang kedua, orang pribadi badan sebagai pemotong pajak. Nah, misalnya perusahaan, dia potong pajak dari karyawan. Kemudian, orang pribadi atau badan sebagai pemungut pajak. Dalam hal ini adalah Dirjen Pajak, ya. Dialah yang memungut pajak dari setiap WP ya. Yang pertama wajib pajak, kita ya bayar pajak. Kemudian yang kedua perusahaan memotong pajak. Kemudian yang ketiga adalah yang memungut pajak itu Dirjen Pajak. Kemudian objek pajak. Nah, objek pajak apa sih yang dikenakan pajak kan? Nah, ini objek pajak adalah segala sesuatu, baik itu barang maupun penghasilan. Penghasilan itu maksudnya pendapatan kita ya, yang dikenakan pajak dan harus dibayar pajaknya. Berkali-kali kita mendengar ya, bahwasanya pajak itu ada kata harus, wajib. Disinilah kita harus mengerti, harus sadar diri, pajak itu adalah benar-benar kewajiban dari setiap warga negara. Ya, jadi jangan takut bayar pajak. Bayar pajak, so what gitu loh, ya kan? Nah, kalau warga negara yang baik, dia harus benar-benar taat pajak. Kemudian tarif pajak. Nah, tarif pajak ini ada ketentuan. Di sini ada 4, proporsional, degresif, konstan, and progresif. Itu nanti di catatan ada ya, di catatan ada. Kemudian fungsi pajak. Nah, pajak ini kegunaannya untuk apa? Yang pertama anggaran. Pajak digunakan untuk membangun negeri, bukan untuk membebani masyarakat. Fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum. Nah, kita tahu ya anak-anak ya, walaupun kalian masih muda, tapi ibu tahu kemampuan dan wawasan kalian itu tidak kurang ya. Nah, kita tahu bagaimana Presiden Joko Widodo begitu gencar, begitu semangat membangun apa? Infrastruktur. Karena itu adalah faktor penentu di dalam keberhasilan pembangunan. Ya, kemudian alokasi pajak itu dipakai untuk apa? Nah, di sini pembiayaan penyediaan barang jasa, misalnya pembangunan infrastruktur. Seperti itu Ibu bilang kan, misalnya membangun MRT, membangun jalan tol. Nah, itu dinikmati semua daripada kita kan. Kemudian fungsi distribusi. Ya, pajak merupakan alat untuk pemerataan pendapatan, membiayai pengeluaran umum sehingga rakyat dapat menikmati secara merata. Nah, misalnya bangun taman kota. Nah, bagaimana dulu? Ya, kita tahu di Surabaya, Wali Kota Surabaya, Ibu Risma, bagaimana dia membangun kota, ya, taman-taman, kemudian tempat untuk berjalan kaki, ya, jalannya untuk berjalan kaki. Bagaimana kita bisa melihat Surabaya hari ini begitu bagus, ya. Itu adalah dari pajak yang digunakan sebagai distribusi, ya. Kemudian regulasi. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Misalnya mengatur impor untuk melindungi produk dalam negeri. Sepertinya semua tahu ya, kalau kita belajar ekonomi, kita tahu apa yang namanya impor, apa namanya ekspor. Kalau impor berarti kita beli ya, beli dari luar untuk semua yang belum kita dapat hasilkan. Nah, itu semua ya, bea-bea impor itu dibiayai dari pajak. Nah, pajak di sini fungsinya sebagai regulasi, ya. Kemudian manfaat pajak. Yang pertama, membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating. Artinya yang produktif,
ya, yang produktif. Produktif misalnya untuk barang ekspor. Ekspor berarti mendapatkan devisa negara kan? Jadi pajak itu untuk apa? Mendorong ekspor lebih apa? Lebih maju, lebih kencang. Kemudian membiayai pengeluaran reproduktif, yaitu pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Misalnya pengeluaran untuk pertanian. Nah, di sini pengeluaran untuk pertanian itu menyangkut apa? Penelitian bibit unggul, pembangunan waduk. Nah, penting ya kalau pertanian, irigasi atau waduk itu penting sekali. Sama pentingnya juga dengan apa? Penyediaan bibit unggul. Kemudian membiayai pengeluaran umum. Misalnya apa? Membangun fasilitas umum. Nah, fasilitas umum di sini banyak ya. Misalnya untuk apa? Untuk hiburan, untuk monumen, penghargaan kepada pahlawan nasional. Nah, kemudian rekreasi hiburannya. Kemudian di sini ada juga yang tidak produktif. Kalau tidak produktif berarti apa? Nah, alutsista itu apa? Pertahanan negara atau perang. Kan kita tidak merancang perang ataupun sedang mengira-ngira kapan terjadi perang kan? Tapi ada anggaran yang memang dikhususkan untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Ya. Berikutnya perbedaan pajak dengan iuran lainnya. Nah, nanti di catatan itu lengkap ya, Ibu ada kasih ya. Itu retribusi. Itu apa? Parkir. Kalau kita bayar parkir kadang-kadang kita sakit hati kan. Kita bayar parkir tiba-tiba nanti dia bilang entah 5.000. Tapi apa? Ketika kita minta karcis gak ada. Itu namanya apa? Pungli, pungutan liar. Jadi retribusi di sini parkir harusnya ada karcis. Tapi kenyataan di lapangan. Nah, anak-anak pasti tahu ya. Kemudian iuran. Nah, iuran di sini ya. Pastilah setiap keluarga ada bayar iuran sampah. Untuk apa? LKMD, kebersihan keamanannya. Nah, kemudian sumbangan. Nah, sumbangan ini yang paling buat kita jengkel, kadang-kadang kesal. Sumbangan ini kadang-kadang mengada-ngada. Tapi di sini sumbangan ya, itu pungutan yang ditujukan kepada golongan tertentu yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya sumbangan wajib pembangunan dan pemeliharaan prasarana daerah. Ini di dalam koperasi ada ya, di dalam koperasi ada. Tetapi ya, sumbangan ini lebih banyak disalahgunakan. Misalnya nanti ya buat acara 17-an, lalu datanglah bawa proposalnya tidak ada tulisan, tapi ada di sana yang namanya apa? Sumbangan tak berapa untuk apa? Untuk 17-an. Kayaknya itu budaya yang seperti itu udah harus dihilangkan. Harus, karena itu tidak mencerminkan akhlak mulia. Kemudian bea masuk dan bea keluar. Nah, di sini yang paling penting adalah apa? Cukai tembakau. Tembakau semua tahu ya, bahan baku untuk rokok. Nah, ini ada bea untuk tembakau. Untuk apa? Rokok. Kalau tidak ada, istilahnya ya, kalau tidak ada bea atau cukai untuk tembakau, berapa harga tembakau? Berapa harga tembakau? Nah, ini maksudnya biaya yang dikenakan atas barang-barang tertentu. Jadi rokok harusnya itu lebih mahal ya. Supaya apa? Supaya dunia lebih bersih. Ya kan anak ya? Nah, semua yang tadi Ibu sebutkan itu ada di catatan. Jadi itu ditulis di buku catatannya. Kemudian nanti Ibu juga akan berikan sekalian ya, atau Pak Sembiring ya, LKPD atau tugas yang harus kalian kerjakan untuk dibawa ke sekolah hari Selasa mendatang.
Jadi kerjakanlah itu baik-baik. Kalau kau mau selamat sampai ke kelas 3, semua tugas itu harus dikerjakan dengan lengkap. Ya, ibu nggak mengancam ya, tapi itu memang wajib, harus, seperti pajak ya anak-anak ya. Oke ya, sampai jumpa di materi berikutnya nanti tentang tarif perhitungan pajak ya. Jaga diri baik-baik anak-anak. Tuhan memberkati semua ya.